Baik, selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi. Hari ini selamat pagi. Oke, terima kasih. Apakah hari ini kita semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran? John sudah siap? Sudah. Oke, ini apa Dede? Sudah. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Silakan. Ada yang tidak hadir hari ini? Tepuk tangan sekali lagi. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Satu orang pimpin doa. Dan kita dalam posisi duduk saja boleh. Atau berdiri saja silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur terpujilah kami panjatkan atas kehadiran-Mu dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami dari malam tadi hingga pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami. Lindungilah dan bimbinglah kami agar apa yang diberikan Bapa Ibu dapat kami jawab dengan benar. Nama-Mu kami puji kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Ibu dan Roh Kudus. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, kita buat satu kesepakatan dulu ya. Ibu akan berikan satu kesepakatan, kamu sepakat atau tidak? Ya. Kesepakatannya, setiap kita yang ada di dalam ruangan ini masing-masing harus bisa menjaga ketertiban. Sepakat atau tidak? Sepakat. Jadi satu itu saja ya. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu mau tunjukkan ke kalian ada dua teks ya. Ada dua teks iklan. Tunjukkan ke kalian sebentar, kamu amati ya. Amati baik-baik kedua teks iklan ini.
yang lebih fokus pada informasi pemberitahuan. Yang patut Oke. ringkas, mudah diingat, dan langsung menyampaikan manfaat. Ya, baik, tepukan untuk Maili. Yang berikut satu orang lagi, siapa yang bisa tunjukkan kira-kira pesan apa yang didapat dari dua teks iklan itu? Flora. Yang pertama, pesan pada iklan pertama terdapat tentang bagaimana kopi instan Jago Pagi dapat membantu mulai hari dengan lebih semangat dan energi, dan juga seringkali berupa ajakan untuk kali menjalani hari dengan lebih baik, karena kopi ini dapat memberikan kekuatan dan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Yang berikut lagi siapa lagi? Ya, Oi. Menurut kami yang lebih efektif berada pada iklan pertama, karena tujuannya yang jelas, pesan yang sederhana, dan desain yang menarik. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat semua. Baik. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga belajar tentang iklan. Dengan kita punya kegiatan pembelajaran waktu itu, kita mengidentifikasi informasi, mengidentifikasi data yang terdapat dalam iklan. Nah, hari ini kita kembali belajar tentang iklan dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu menganalisis efektivitas sebuah iklan. Ya. Jadi kegiatan inti sebentar kita akan menganalisis efektivitas dari iklan yang kita baca atau kita amati. Jadi ada dua teks iklan sebentar, ya, ada dua teks iklan sebentar yang akan kita baca, lalu kita analisis kira-kira mana dari dua teks iklan itu yang lebih efektif. Oke? Ya, baik. Sebelumnya kita akan belajar untuk memahami kira-kira faktor-faktor apa saja yang menentukan bahwa sebuah iklan itu efektif atau sebuah iklan itu tidak efektif. Nah, dalam pembelajaran ini kita menggunakan kuis, ya. Kita menggunakan kuis. Ibu tadi sudah mengirim di grup, ya, link kuisnya. Silakan dibuka. Silakan dibuka link kuisnya. Ya. Kuis ini dibuat untuk membantu kita memahami kira-kira faktor-faktor apa saja yang menjadikan sebuah teks iklan itu dikatakan sebagai teks iklan yang efektif atau merupakan teks iklan yang tidak efektif. Oleh karena itu sebentar di kuis ini kan kita memahami pernyataannya, kita pahami pernyataannya. Jika pernyataan itu benar, kita akan klik benar. Jika pernyataan itu salah, kita klik salah. Nanti jawabannya akan kita ketahui. Apakah jawaban yang kita berikan itu benar atau salah? Ya, itu nanti akan muncul di situ. Sehingga kalau sudah klik benar atau salah sebentar, jangan dulu lanjut ke, ya jangan dulu klik lanjut, kita pahami baik-baik maksud dari pernyataan itu. Sehingga sebentar ketika kita menyelesaikan latihan, kita berdiskusi kelompok, kita sudah paham, oh ya, faktor yang menentukan bahwa sebuah iklan itu dikatakan sebagai iklan yang efektif yang mana kira-kira? Ya, faktor yang menentukan bahwa sebuah iklan itu dikatakan sebagai iklan yang tidak efektif itu kira-kira yang mana? Ya, yang dengar suara ibu tepuk satu, tepuk dua. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke kuis, ya. Kuis bagi yang punya HP silakan perhatikan dalam HP, yang tidak punya HP silakan perhatikan ke layar. Ya. Pesan dalam iklan komersial harus selalu disampaikan secara detail dan mendalam agar audiens memahami semua keunggulan produk.
komersial itu tidak harus disampaikan secara detail. Berarti kesimpulannya, pesan yang ada dalam iklan tidak boleh disajikan secara panjang lebar. Jangan terlalu panjang dalam menyampaikan pesan. Dalam iklan dia punya pesan itu tidak harus disampaikan secara detail, tetapi garis besarnya saja. Ya, oke. Yang berikut lagi. Faktor visual, gambar atau video dalam sebuah iklan lebih berperan untuk menarik perhatian awal daripada menyampaikan informasi kompleks atau informasi umum. Apakah faktor visual, faktor gambar, atau video dalam iklan itu lebih berperan atau apa? Atau seperti apa? Siapa yang jawab benar? Coba kita klik benar ya. Oke, ya jadi benar ya. Faktor visual baik itu gambar maupun video itu sangat berperan dalam sebuah iklan untuk bisa mempengaruhi atau menarik minat dari konsumen. Oke, kita lanjut dengan kuis yang berikut. Pernyataan yang ketiga, coba dibaca. Siapa yang punya HP atau yang tidak punya HP bisa lihat di layar. Coba dibaca pernyataan yang ketiga. Semakin banyak informasi yang dicantumkan dalam iklan, semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Semakin banyak informasi yang dicantumkan dalam iklan, semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Benar atau salah ya? Benar atau salah? Salah ya. Coba kita klik salah ya. Oke. Jadi semakin banyak informasi yang dicantumkan dalam iklan, bukan membuat iklan itu efektivitas iklan itu semakin meningkat, bukan ya. Kita tidak perlu terlalu menyajikan semua informasi, tetapi informasi itu disajikan secara singkat. Oke, kita lanjut ya. Bisa dipahami ini pernyataan ini? Bisa ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang berikut, siapa yang mau baca itu pernyataan? Guys, ayo. Penggunaan bahasa yang bersifat persuasif, mengajak atau membujuk adalah wajib untuk iklan komersial yang efektif. Oke, penggunaan bahasa yang bersifat persuasif adalah wajib untuk iklan komersial yang efektif. Wajib atau tidak? Kalau wajib berarti pernyataan itu benar. Kalau tidak wajib berarti pernyataan itu salah. Benar atau salah ini? Benar. Coba kita klik di benar ya. Oke, berarti ya penggunaan bahasanya itu dalam iklan harus bersifat persuasif. Itu maksudnya sifat bahasa yang digunakan itu mampu mengajak, mampu menggugah hati pembaca untuk bisa berminat dengan barang atau jasa yang diiklankan. Oke, baik. Bisa dipahami untuk pernyataan ini? Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut dengan kuis yang berikut. Kuisnya ada 10 ini. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang siapa yang mau baca itu kuis yang kelima? Pernyataannya siapa yang mau baca? Efrem tidak punya HP, silakan perhatikan di layar. Bisa dibaca atau tidak? Efrem, Kenapa? Tidak bisa dibaca?
audiens yang dituju dari iklan itu. Oke. Yang berikut lagi untuk pernyataan ini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ke kuis yang ke-6 ya. Warna dan tata letak desain tidak mempengaruhi efektivitas iklan selama pesannya sudah jelas. Apakah warna tidak berpengaruh? Gambar itu Kak? Tidak berpengaruh? Tidak. Berpengaruh atau tidak dalam iklan? Berpengaruh. Berpengaruh. Berarti ini pernyataan ini benar atau salah? Salah. Warna dan tata letak desain tidak mempengaruhi efektivitas iklan selama pesannya sudah jelas. Coba kita klik salah. Berarti kesimpulannya warna dengan tata letak juga sangat berpengaruh untuk mempengaruhi efektivitas dari sebuah iklan. Oke, kita lanjut dengan kuis yang berikut. Coba ini siapa yang mau baca? Kuis yang ke-7 ya. Siapa yang mau baca? Melan. Iklan yang hanya menimbulkan kesadaran tentang merek tanpa mendorong tindakan pembelian sudah termasuk iklan yang efektif. Iklan yang hanya menimbulkan kesadaran tanpa mendorong tindakan, berarti hanya mau menimbulkan kesadaran di hati pembaca, tetapi tidak mempengaruhi mereka untuk membeli atau memiliki barang yang diiklankan. Pernyataan ini benar atau salah? Benar. Ya. Siapa yang benar? Yang bilang salah. Oke, perhatikan baik-baik ya. Jawaban yang memilih salah lebih banyak dari coba ibu klik salah. Apakah jawaban kamu benar atau salahnya? Salah. Ya, salah. Jadi iklan yang hanya menimbulkan kesadaran tentang merek. Kalau sudah ditunjukkan merek, orang kalau sudah tahu oh merek ini kualitasnya bagus, pasti mereka akan terpengaruh untuk memiliki barang itu. Ya. Sekarang HP yang lagi tren apa kira-kira? iPhone. Ya, hanya sebut mereknya saja pasti orang akan berminat. Harus punya iPhone ini. Nah, siapa yang sudah pakai iPhone? Kalau ibu guru belum ada.
Jadi tidak hanya dilihat dari efektivitas sebuah iklan, berarti tidak hanya dilihat dari berapa banyak orang yang like atau share ya. Oke, kita lanjut dengan kuis yang ke-9. Coba kita perhatikan di layar. Vito kan tidak punya HP toh. Coba lihat di layar. Baca. Emosi yang kuat. Emosi yang kuat. Coba Tania. Emosi yang kuat dapat meningkatkan daya ingat audiens terhadap pesan. Ya, emosi yang kuat seperti humor, rasa haru atau kejutan dapat meningkatkan daya ingat audiens terhadap pesan iklan. Pernyataan ini benar atau salah ya? Benar ya? Coba kita klik benar. Oke, yang berikut kuis yang terakhir ya. Kuis yang terakhir, siapa yang mau baca pernyataannya? Flora, silakan Flora. Iklan harus selalu menampilkan produk secara fisik. Jika tidak, iklan tersebut pasti tidak efektif. Ya, iklan harus selalu menampilkan produk secara fisik. Jika tidak, iklan tersebut pasti tidak efektif. Nah, pernyataan ini benar atau salah ya? Salah. Oh ya, ya, salah. Siapa yang jawab salah? Benar. Yang jawab benar? Nah, sekarang suara terbanyak salah ya. Coba ibu klik salah ya. Iklan harus selalu menampilkan produk secara fisik. Maka kalau misalnya mau iklan barang ini yang diiklankan, nanti yang membuat iklan dia harus tempel terus dengan barang, ya kan tidak? Ya, yang ditampilkan itu adalah gambarnya, ya. Karena yang diutamakan dalam iklan itu salah satunya adalah gambar. Kalau mau promosi ini, ya iklan yang mau promosi ini, maka gambar ini yang ditampilkan, bukan fisiknya. Oke? Bisa dipahami untuk pernyataan yang terakhir? Bisa ya? Oke. Sampai di sini, setelah kita melewati kuis, ada 10 pernyataan dalam kuis ini. Bisa dipahami terkait faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana iklan itu dikatakan sebagai iklan yang efektif atau bukan iklan yang efektif. Atau dengan kata lain, iklan ini tidak efektif. Bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Bisa mengerti? Bisa ya? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada pertanyaan? Karena setelah ini kita sudah langsung berdiskusi kelompok. Nanti kalau diskusi kelompok kan kita mau analisis nih, ya. Analisis apa saja yang ada dalam iklan. Jadi ada 2 dia punya iklannya, ya. Sebagai pembanding. Nah, kita amati 2 iklan itu, bisa tidak kita menentukan bagian-bagian yang ada dalam iklan itu, lalu kita menarik kesimpulan apakah iklan ini termasuk iklan yang efektif atau tidak efektif. Bisa? Berdasarkan kuis tadi bisa? Bisa ya? Tidak ada pertanyaan? Berarti semua bisa pahami nih dari setiap kelompok. Bisa ya? Bisa? Oke, kalau begitu sekarang kita berkelompok ya. Satu kelompok maksimalnya 4 orang dan usahakan kelompok yang dipilih itu cukup yang berdekatan. Jangan pisah-pisah lagi ya. Yang berdekatan saja ya. Oke, maksimal tadi kan 4 orang, berarti ibu tentukan ini kelompok 1, ini 2 ya, ini 3, 4, 5 dan 6. Berarti kelompok 6 ada 3 orang saja ya. Oke, baik. Siap untuk lakukan diskusi? Siap. Siap. Sebelum kita diskusi dalam kelompok, bangkit berdiri dulu. Kita bakar kembali, kita punya semangat supaya lebih semangat lagi untuk diskusi kelompok ya.
silakan kamu dua anak. Betul mereka lihat kamu pekerjaan. Lalu kemudiannya kami menjadi efektif karena apa? Jadi dia bisa baca dari awal sampai akhir membaca kembali semua amati kamu sampaikan ke dia. Itu juga mereka suka, ya. Sudah ada kelompok yang sudah kan? Kelompok 1 sudah, kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Hah? Sudah? Oh, kelompok 3 sudah? Ya, apa sudah? Kamu kelompok 1 sudah toh? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah. 4? Kelompok 5? Sudah juga. Kelompok 6? Sudah, tinggal ini kesimpulan. Cara presentasi. Sudah ya, yang bagi yang sudah siap-siap untuk presentasi ya. Sudah semua? Sudah. Kelompok 6 sudah kamu? Semua sudah siap untuk presentasi? Sudah. Jadi presentasinya dibagi jadi 2 alur ya. Yang pertama, kita bertukar antara 2 kelompok. Ibu tentukan kelompok 1 dengan kelompok yang terdekat, yaitu kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4, kelompok 5 dengan kelompok 6. Langkah yang pertama, silakan masing-masing kelompok tepuk 1. Ya. Silakan masing-masing kelompok untuk menempelkan hasil pekerjaan di belakang tempat duduknya. Tunggu dulu, setelah perintahnya selesai baru dilaksanakan ya. Setelah ditempel sebentar, ya tadi kan sudah berpasangan kelompok toh? Nah, kelompok 1 misalnya bersepakat dengan kelompok 2, kelompok 2 lebih dulu mengunjungi kelompok 1 ataukah kelompok 1 lebih dulu mengunjungi kelompok 2. Nah, di sana sebentar mereka akan mendengarkan presentasi dari kelompok lawannya secara bergantian seperti itu. Lalu misalnya saat kelompok 1 kasih presentasi untuk kelompok 2, begitu juga 3 untuk 4 atau 5 untuk 6, kelompok pasangan harus mendengar dengan saksama, mendengar dan memahami apa yang mereka sampaikan, karena setelah itu akan disampaikan secara umum. Jadi nanti sebentar kelompok 1 dia tidak lagi menyampaikan apa hasil diskusinya, tetapi dia akan menyampaikan apa hasil diskusi atau apa yang dilaporkan oleh kelompok 2. Bisa paham?
Mengerti atau tidak ini? Hello. Nah, sebelum kita tempelkan pekerjaan masing-masing di dinding, kita bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri, kita berikan tepuk semangat untuk diri kita sendiri. 1, 2, 3, tepuk semangat. DDD, dong dong dong, dang dang dang. DDD, dong dong dong, dang dang dang. Set, aha aha, ha, aha aha, ha, aha, set. Silakan tempelkan ini ulangi semuanya. Oke, dari belakang atau di depan dari tempat yang bisa ini, hati-hati dengan apa ya? Silakan tempel cepat. Oke, yang ini juga bertukar kelompok. Kamu tempel di mana? Silakan memilih mana yang menurut kamu bagus dan bisa dijangkau.
yang diamati. Silakan. Selamat pagi teman-teman dan ibu. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menjelaskan kembali tentang informasi yang kami dapat dari kelompok 2. Yang pertama, iklan yang pertama. Teks iklan dari kelompok 2, mereka menjelaskan bahwa teks iklan pada iklan yang pertama itu mengandung teks yang banyak dan mencolok karena sangat membosankan dan tidak memiliki gambar-gambar yang begitu jelas sehingga tidak menarik minat untuk membacanya. Bagus. Masih lanjut? Lalu tentang kelengkapan informasinya dari kelompok 2, mereka mengatakan bahwa informasinya tidak terlalu lengkap, yaitu dari bahan yang digunakan hanya ada beberapa gambar tentang tomat-tomat dan tidak ada bahan-bahan yang lain. Dengan pembuatan produknya tidak dijelaskan secara lengkap. Pada iklan yang kedua, dari yang dijelaskan oleh kelompok 2, mereka mengatakan bahwa teksnya lebih sedikit sederhana sehingga menarik perhatian dan gambarnya juga memiliki bahan-bahan dan saus tomat yang sangat cocok dan menarik sehingga dari gambarnya dapat dijelaskan bahwa saus tomat sangat menarik. Tentang kelengkapan informasinya yang diambil yaitu mengandung informasi yang lengkap tentang nama produk yaitu saus tomat marinis. Yang kedua, konsumen yang dituju yaitu keluarga dengan keistimewaan produknya yaitu hanya dibuat dari tomat asli dan segar. Kesimpulannya bahwa mereka memilih iklan yang kedua sebagai iklan yang efektif karena memiliki gambar dan penjelasan yang sangat lengkap sehingga menarik perhatian pembaca. Demikian penjelasan dari kami atas perhatian ibu dan teman-teman. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, teks iklan yang pertama, teks lebih banyak dan sangat cocok untuk didengar, namun membosankan. Kalau di teks yang kedua atau iklan kedua, teks sedikit, lebih sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, gambar. Hanya memiliki gambar saus tomat dan beberapa tomat. Lebih banyak teks dan sangat membosankan. Lalu, gambar iklan kedua memuat gambar saus dan bahan-bahan yang menarik perhatian. Lalu, kesimpulannya, iklan yang efektif yaitu menurut kelompok 1 iklan kedua karena dengan melihat gambar mereka dapat memahami dengan jelas tentang saus tomat. Sekian dari kelompok kami. Wow. Dikasih B, dikasih O, dikasih B. Wow. Oke, kita lanjut dengan kelompok 3.
Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang informasi yang kami dapatkan dari kelompok 3. Yang pertama, iklan yang pertama. Menurut mereka, iklan yang pertama teksnya banyak, tidak cocok untuk anak-anak dan cocoknya untuk orang dewasa. Pilihan yang kedua, menurut mereka teksnya sedikit sederhana dan mudah dimengerti. Lalu, kelengkapan informasinya, menurut mereka iklan yang pertama tidak mengandung informasi yang lengkap. Dan iklan yang kedua mengandung informasi yang lengkap tentang nama produk, yaitu saus tomat Marica, dan juga keistimewaan produk, yaitu rasa saus tomat Marica. Kesimpulan dari hasil yang kami dapat yaitu bahwa kami dapatkan informasi kalau menurut mereka iklan yang lebih efektif itu iklan yang kedua karena iklannya lebih menarik. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sekarang sebelum kita lanjut ke kelompok 5, bangun dulu. Bangun. Ya. Perhatikan instruksinya. Kalau ibu bilang cek, maka kita pukulnya di paha. Kalau ibu bilang bum, pukulnya di tangan. Ganti ya. Bum, cek, bum, cek. Oke? 1, 2, 3, cek. Cek. Bum. Bum. Cek, cek, cek. Bum, bum, bum. Cek, bum, cek. Cek, bum, cek. Bum, cek, bum. Bum, cek, bum. Oke, silakan duduk. Yang berikut lagi kelompok 5. Tepuk dia. Diam. Silakan kelompok 5. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan kembali apa yang telah sudah dilakukan kepada kami. Yang pertama, teks iklan. Menurut mereka, pada iklan 1 dijelaskan bahwa saus tomat dapat digunakan untuk kebutuhan keluarga seperti saus bakso, soto, sup, gorengan, dan aneka makanan. Kesimpulan, iklan yang lebih efektif adalah iklan 1 karena dijelaskan tentang konsumen yang jelas dan keistimewaan produk dan nama produk. Demikian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan bagaimana informasi dari kelompok 5 tentang teks iklan tentang saus tomat Marica. Yang pertama, iklan 1, teks lebih banyak kata-kata dan cocok untuk menjadi saus bakso, soto, sup, gorengan, dan aneka makanan lainnya. Sangat cocok, makanan yang sangat cocok untuk keluarga Anda. Kesimpulan, menurut mereka yang termasuk kalimat efektif adalah iklan 1 karena sudah menjelaskan apa saja kegunaan saus tomat. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat semua. Tepuk tangan untuk kita sendiri. Tahu tepuk tangan tidak? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang silakan perhatikan layar. Setelah kalian sudah melakukan presentasi, tentunya banyak hal yang kalian dapat dari teman kelompok lain ya. Nah, banyak hal yang kalian dapat. Sekarang kita lakukan refleksi. Coba lihat di situ. Yang pertama, ya, berdasarkan semua argumen tadi, ya, berdasarkan semua argumen yang kita dengar dari beberapa orang teman tadi melalui presentasi, ya, kira-kira, ya, coba sebutkan satu faktor penting yang harus dimiliki sebuah iklan agar iklan itu dikatakan sebagai iklan efektif dan sukses. Siapa ya?
silakan Flora dulu. Yang pertama pesannya jelas. Ya, Pesannya jelas. pesannya harus jelas. Siapa lagi? Iklan harus memiliki gambar yang dapat dihubungkan. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Melan dan Flora. Siapa lagi? Flora apa nih? Nova. Kualitas yang digunakan Kualitas yang digunakan dalam iklan itu harus bagaimana? harus menggunakan gambar Ya, atau informasi. harus ada gambar, disertai gambar dengan informasi singkat. Siapa lagi? Tepuk tangan buat Nova. Siapa lagi? Masih ada lagi? Hah? Maksudnya? Satu faktor yang harus ada di dalam iklan supaya iklan itu dikatakan sebagai iklan yang efektif menurut Grace dari informasi yang didapatkan dari teman-teman tadi, kira-kira apa menurut iklan itu harus yang bagaimana supaya bisa dikatakan sebagai iklan yang efektif? Satu saja. Ya, mantap. Tepuk tangan dulu buat Gladys. Siapa lagi? Yang lain dulu kak. Efrem mungkin? Hah? Tidak. Ya, apa itu? Posisinya harus ada apa di dalam iklan supaya iklan itu dikatakan sebagai iklan yang efektif? Bahan pembuatannya harus jelas. Ya, harus jelas. Ya, siapa lagi informasinya harus jelas dalam iklan ya? Sesuai dengan target audiens. Audiens. Sesuai dengan target pemaparan dalam iklan itu harus sesuai dengan target audiens. Audiensnya siapa kira-kira? Ya. Oke, baik. Tepuk tangan buat semua. Oke, berikut lagi ya. Kita ya, kalian diminta untuk buatkan satu prinsip umum tentang desain iklan yang efektif. Masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama ya. Berdasarkan perbandingan dua versi iklan tadi, kira-kira desain iklan yang efektif itu harus seperti apa? Tulis, Ibu sudah siap sticky note? Ini masing-masing cantumkan prinsipnya masing-masing di dalam sini. Satu kalimat singkat, lalu sebentar ditempelkan pada tempat yang sudah disediakan. Kelompok satu, kalau misalnya disilahkan kelompok satu, silakan maju kelompok satu, tempel secara berurutan. Di sticky note ini, pendapat kamu disertakan dengan nama panggil sehingga ibu tahu ini tulisannya Dede, ini tulisannya Gusto dan sebagainya. Bisa paham itu? Bisa. Satu-satu harus perhatikan dia punya lemnya, jangan sampai terbalik nggak bisa lem. Oke, silakan ditulis ya. Baca itu di depan semuanya. Nih. Oke. Silakan ditulis. Setelah itu masing-masing berurutan ya, satu-satu. Kalau diminta untuk tempel, setiap kelompok maju satu-satu dulu, jangan semua bangun berdiri nanti pada di depan. Ini sudah. Ya, desain iklan yang baik itu harus bagaimana menurut kamu, ya? Setelah kamu bandingkan antara iklan saus tomat yang satu dengan iklan saus tomat kedua, itu kira-kira menurut kamu desain iklan yang baik sehingga menjadikan iklan itu efektif itu kira-kira yang seperti apa? Oh, belum. Sorry. Sudah, silakan ditulis itu sudah. Sudah.
desain iklan yang bagus yang mana? Ibu hitung 1 sampai 5 semua sudah selesai. Tempelnya beraturan, harus belajar tabrak. Ini. Menyenangkan atau tidak? Mungkin ada yang merasa beban dengan pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang beban? Tidak. Kalau pembelajarannya seperti ini bisa dipahami atau tidak? Tidak. Oke, bisa dipahami? Tidak. Baik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya? Sekarang Ibu kasih penguatan terkait pembelajaran kita hari ini bahwa iklan yang efektif itu iklan yang berhasil menarik perhatian konsumen. Seperti apa iklan efektif? Yang pertama, tampilan iklan baik gambar maupun teks itu harus sesuai dengan keadaan konsumen yang dituju. Jadi sebelum seseorang membuat iklan, dia harus tahu iklan ini tujuannya kepada
kepada siapa? Entahkah orang dewasa, anak-anak remaja, ataukah ke masyarakat umum, sehingga tampilannya itu harus dibedakan, ya. Jangan iklan untuk anak-anak, tapi tampilan iklannya itu dari segi gambar, dari segi teksnya menggunakan bahasa-bahasa yang hanya bisa dipahami oleh orang dewasa. Itu berarti sudah tidak sesuai. Lalu yang berikut, tampilan iklan baik gambar maupun teks harus sesuai dengan produk yang diiklankan, ya. Jadi gambar, teks harus sesuai dengan produk apa yang mau diiklankan, produk apa yang mau ditawarkan melalui iklan itu. Gambar, teks yang digunakan dalam iklan harus disesuaikan dengan produk itu. Misalnya dalam iklan tentang saus tomat, ya. Tadi kan dua iklan itu sama-sama objeknya adalah saus tomat, iklan 1 dan iklan 2. Nah, ketika ditanya dari kedua iklan itu, kira-kira mana iklan yang efektif dari segi persyaratannya tadi? Dari dua iklan itu, yang efektif itu ada pada iklan yang kedua, ya. Ada pada iklan yang kedua. Kenapa iklan yang kedua yang lebih efektif maksudnya? Karena pembandingnya itu kan hanya antara dua itu, belum dibandingkan dengan model iklan yang lain, toh. Jadi kalau di antara kedua itu yang lebih efektif itu adalah iklan 2. Kenapa? Dari segi tampilan yang pertama, ya. Bicara tentang saus tomat, di dalam iklan 2 itu lengkap gambar-gambarnya. Kira-kira bahan dasarnya apa saja untuk menghasilkan saus tomat itu ada digambarkan secara detail dalam iklan yang kedua dalam bentuk gambar. Terus warnanya menarik sekali. Tomat, warnanya sesuai dengan warna tomat benaran, ya. Bukan disebut tomat tapi warnanya hitam, kan tidak ada tomat yang warna hitam, toh? Ya. Lalu yang berikut lagi, dari segi penggunaan kalimatnya, ya. Dalam iklan 1 itu panjang sekali, semuanya dijelaskan. Karena kalau dalam iklan harus menggunakan kalimat yang efektif itu berarti singkat, padat, jelas informasinya. Oke, sehingga iklan 2 itulah yang menjadi iklan yang efektif dari dua iklan itu. Ya, bisa dipahami atau tidak? Bisa. Ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, kalau memang ini belum ada dalam ringkasan kalian, silakan ini. Tapi kalau tidak, sebentar, lain waktu sebentar baru disalin. Saya ibu share ke grup. Ringkasannya nanti ibu share ke grup. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita keluar, sebelum kita tutup kita punya kegiatan hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar keefektifan sebuah iklan. Ada tidak, Bella? Berarti sudah jelas, ya. Nanti kalau dikasih dua iklan, kamu sudah bisa untuk menentukan bahwa iklan ini yang efektif, iklan ini yang kurang efektif. Jangan mereka tidak, kurang. Bisa dipahami, ya? Oke, kalau begitu sebelum kita tutup kegiatan kita dengan doa, kita bangkit berdiri dulu, kita ice breaking untuk kita memberikan semangat yang baru buat kegiatan selanjutnya. Siapa yang mau pimpin ice breaking? Silakan Nova, maju di tengah saja. Tepuk apresiasi. Otak pendek, mulut pendek, mata pendek, mau bilang terima kasih. Terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi aktif, kalian juga sudah tertib dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Satu orang pimpin doa.